Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Jenderal Yun merasa kalau Lin Tian bukanlah pemuda biasa-biasa saja, dan kekuatan yang dia rasakan dari Lin Tian pun benar-benar tidak dapat dia jelaskan sendiri. Siapa pemuda itu? Tanya salah satu pria berpakaian seperti ninja di atas pepohonan, dan beberapa orang yang jauh dari lokasi tersebut. Aku juga tidak tahu. Dia tiba-tiba saja muncul, dan menyelamatkan Tuan Muda Nan dari monster-monster darah yang kita kirimkan ke sini, ucap teman dari pria itu. Sial sekali. Jika kita gagal, maka kita akan dihukum oleh Tuan. Tapi kita juga tidak bisa melakukan apapun sekarang, karena mereka telah berhasil kembali, ucap yang lain dengan penuh kebencian. Padahal mereka sudah bersusah payah, untuk membawa semua monster darah dari dua jembatan ke sisi timur, itu agar mereka dapat membuat kekacauan di sini. Mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk membunuh Tuan Muda Nan, tapi sekarang semua itu sia-sia karena adanya Lin Tian, yang tiba-tiba muncul dan membunuh monster darah raksasa itu. Mari kita mundur, ucap pria lainnya. Kita benar-benar tidak punya pilihan lain, baiklah, bawa yang lain mundur, ucap pria tersebut. Sing, crot, sebuah kepala melayang tiba-tiba, dan membuat darah menyemprot keluar dari leher pria tadi yang akan berbicara. Tapi kepalanya sudah terlepas duluan dari badannya, dan teman pria itu yang melihat kalau temannya telah mati, dia pun segera pergi. Akan tetapi, dia dipukul dengan keras oleh seseorang saat dia berbalik. Bang, apakah kalian pikir kalian bisa lari? Teriak Nanyong yang memukul pria itu, dan dia muncul bersama Lin Tian. Lin Tian langsung menghunuskan pedangnya, dan memotong kepala pria tadi, saat dia belum selesai melanjutkan apa yang ingin dia katakan sebelumnya. Sejak dari luar, Lin Tian benar-benar telah merasakan kehadiran mereka, tapi dia masih tetap tenang dan membiarkan ikan masuk ke dalam jaringnya. Baiklah, mari kita bereskan, ucap Lin Tian kepada Nanyong. Tentu saja, balas Nanyong yang sangat marah dengan orang-orang ini. Merekalah yang telah memberikan racun kepada para jenderalnya sebulan yang lalu. Bang, apa yang terjadi? Ucap seorang prajurit. Beberapa prajurit yang melihat apa yang sedang terjadi di luar, dan melihat kalau Nanyong dan Lin Tian sedang bertarung dengan beberapa pria berpakaian seperti ninja, tanpa pikir panjang lagi mereka juga langsung menyerang semua pasukan hitam itu, dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Bang, apakah sudah semua? Tanya Nanyong. Sudah Tuan Muda, mereka sudah ditangkap semua. Dan kami juga tidak lagi menemukan keberadaan orang lain lagi di sini, jawab salah satu kapten yang ada di sana. Kunci seluruh gerbang, dan jangan biarkan ada yang keluar, perintah Nanyong dengan tegas. Setelah perintah Nanyong keluar, semua gerbang pun terkunci rapat. Formasi pertahanan segera diaktifkan, dan jika ada teman-teman dari kelompok ini mencoba lari, maka itu akan sangat sulit untuk mereka. Semua pria itu dikumpulkan bersama-sama, dan kemudian diikat. Lin Tian mendekati semua orang-orang itu, dan bersiap untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada mereka. Tapi saat dia akan mendekat, Lin Tian melihat secara perlahan mata semua orang itu yang mulai membesar, dan kemudian keluar darah dari mata mereka. Seketika saja semua orang yang ditangkap itu pun mati di tempat, tanpa sedikit pun kejelasan tentang apa tujuan mereka, dan siapa yang juga telah memerintahkan mereka untuk datang ke sini untuk membuat kekacauan. Ini racun. Orang-orang ini sangat setia, bahkan rela mati seperti ini, ucap Lin Tian dengan serius. Walaupun kakak berusaha menanyakan apapun kepada mereka, kakak pasti tidak akan mendapatkan apapun. Karena aku dapat melihat di dalam kepala mereka, itu telah ditanam sebuah roh kecil yang dapat meledak,
Saat mereka mengatakan sesuatu tentang kelompok mereka, ucap Bai kecil dengan sekilas, sambil melihat tubuh orang-orang yang sudah tidak bernyawa itu. Kenapa kamu baru berbicara sekarang? Apakah kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Lin Tian, yang melihat sikap aneh dari Bai kecil dari sejak dia masuk ke perbatasan timur ini. Tidak ada kokak, nanti saat kita hanya berdua, barulah aku akan menjelaskannya padamu. Namun untuk sekarang, bereskan saja yang ada di sini dulu, jawab Bai kecil dengan malas, dan kembali tertidur di kepala Lin Tian. Lin Tian hanya bisa menghela nafas, dan memeriksa semua barang dari orang-orang ini. Tapi dia tidak menemukan apapun tentang dari mana mereka berasal, dan siapa yang telah mengirim mereka. Karena mereka tidak menemukan apapun, Nanyong memerintahkan agar mayat-mayat ini dibakar saja. Karena takut apabila mereka ditemukan dan digigit oleh monster darah, itu malah akan membuat mereka kerepotan lagi. Di dalam ruangan di mana semua jenderal masih terbaring, Lin Tian dan Nanyong kembali ke tempat Jenderal Yun. Sesampainya di sana, Lin Tian mengeluarkan sebuah pil yang dikhususkan untuk menyembuhkan Dewa Angin dulu. Karena dia merasa mungkin pil ini dibutuhkan, maka dari itulah dia membuat cukup banyak pil seperti ini. Tapi tetap saja, pil ini tidak akan bisa melengkapi begitu banyaknya orang-orang yang terkena racun serangga biru ini. Karena itulah dia dan Nanyong membuat rencana untuk menyembuhkan para jenderal tingkat tinggi dulu, setelah itu barulah menyembuhkan yang lainnya. Dan Nanyong juga berjanji akan membantu Lin Tian dalam melengkapi bahan-bahan untuk membuat pil itu, karena dia juga tahu kalau pil Lin Tian ini tidaklah banyak. Paman, cobalah telan ini, ucap Nanyong sambil membantu Jenderal Yun menelan pil itu. Perlahan-lahan pil itu masuk ke dalam tubuh Jenderal Yun, dan racun yang ada di tubuhnya pun perlahan-lahan juga menghilang. Dia menghela nafas, lalu mencoba untuk duduk. Saat Nanyong melihat hal ini, dia pun merasa bahagia dan memeluk Jenderal Yun dengan sangat erat. Paman, Paman, ucap Nanyong dengan air mata membasahi wajahnya. Anak bodoh, aku sudah tidak apa-apa. Kamu adalah seorang jenderal muda, jadi tidak baik menangis seperti itu, ucap Jenderal Yun yang juga memeluk Nanyong. Bagi Jenderal Yun yang tidak menikah, Nanyong sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Saudara Tian, terima kasih. Ucap Nanyong sambil memberi hormat kepada Lin Tian. Itu tidak masalah, sekarang aku hanya punya 100 kurang dari pil ini. Bagikan kepada jenderal lainnya dulu, dan cobalah mengirimkan aku bahannya segera, ucap Lin Tian sambil memberikan kotak besar yang berisikan pil, dan kertas yang berisi nama-nama bahan untuk membuat pil tersebut. Tuan, aku pasti akan mengirimkan bahannya sore ini. Dan aku dengan tulus berterima kasih atas nama keluarga Nan untukmu, ucap Jenderal Yun sambil membungkukkan kepalanya ke arah Lin Tian. Aku juga ucapkan terima kasih saudara Tian, ucap Nanyong yang juga memberi rasa hormat tulus untuk Lin Tian. Lin Tian hanya dapat menghela nafas, sambil membantu mereka kembali dari memberi hormat kepadanya. Lin Tian benar-benar merasa tidak nyaman melihat keduanya seperti itu. Jangan seperti itu, aku tidak suka ada orang yang melakukan hal seperti ini padaku. Ingat ini, jika terulang lagi, aku tidak akan membantu kalian lagi, ucap Lin Tian setelah membantu keduanya berdiri. Hahaha, baiklah, kamu memang seorang pemuda yang menjanjikan, ucap Jenderal Yun, yang jelas-jelas lebih mengerti kalau Lin Tian benar-benar bukan orang yang gila hormat. Saudaraku, jika semua jenderal lain sudah sembuh, aku pasti akan membuatkanmu pesta yang meriah. Itu adalah untuk rasa terima kasih yang tulus dariku, karena kamu tidak menerima hormat kami, ucap Nanyong yang juga tersenyum ke arah Lin Tian. Bagus. Kalau begitu besok akan tunggu pesta itu.
Jadi, mari secepatnya membuat pil itu, ucap Lin Tian dengan tersenyum juga ke arah Nanyong. Akhirnya Nanyong memanggil beberapa orang pelayan dan prajurit di sana, untuk membantu membagikan pil yang diberikan Lin Tian sebelumnya. Dan Jenderal Yun yang benar-benar merasa sudah pulih pun, dia pergi ke ruang penyimpanan untuk segera mencari bahan-bahan yang ada di kertas itu. Dari apa yang dia baca di kertas itu, semua bahannya bukanlah bahan langka, dan bahkan bisa dibilang hampir umum untuk ditemukan dimanapun. Karena itulah, dia tidak menunda sedikit pun waktu untuk menemukan bahan-bahan tersebut. Lin Tian diberikan kamar bagus di rumah Nanyong. Setelah masuk ke kamar, dia segera memasang formasi di sekitar kamarnya, lalu duduk dengan tenang di dalam kamar sambil menunggu semua bahannya datang. Katakan padaku, apa yang kamu tahu tentang jembatan darah ini? Tanya Lin Tian dengan serius kepada bayi kecil, yang saat ini masih tertidur di kepala Lin Tian. Bayi kecil yang sedari tidur pun membuka matanya, dan berdiri di meja sambil memandang Lin Tian dengan serius. Melihat ekspresi bayi kecil yang serius, Lin Tian menjadi lebih penasaran dengan jembatan darah ini. Kakak, apakah kakak ingat saat aku mengatakan pernah melawan monster aneh? Itu waktu aku jalan-jalan ke alam bawah semasa Dewa Neraka masih ada. Tanya bayi kecil. Tentu saja aku masih ingat. Waktu itu kamu mengatakan bahwa, kamu membutuhkan waktu yang lama untuk membunuhnya. Kekuatan monster itu pun lebih mengerikan dari apa yang bisa difikirkan para penguasa lainnya, tapi apa hubungannya monster itu dan jembatan darah? Jawab Lin Tian sambil bertanya lagi dengan kebingungan saat menatap bayi kecil. Tentu saja itu berhubungan. Karena saat aku bertemu dengan dia untuk yang pertama kali, itu adalah di jembatan darah atau disebut jembatan kematian, ucap bayi kecil. Bayi kecil adalah orang pertama yang pernah mendekat ke jembatan tersebut, dan meskipun dia tidak masuk ke dalam jembatan itu, tapi dia sudah berhasil berdiri tepat di ujung jembatan tersebut. Bukannya dia tidak ingin masuk, tapi saat dia akan melangkah masuk tiba-tiba saja di depannya ada kabut darah yang muncul, yang membuat tanah di bawah kakinya perlahan-lahan menjadi merah darah. Bayi kecil yang saat itu adalah Kaisar Harimau sadar kalau ada bahaya, maka dia langsung mundur kembali ke arah jembatan di mana dia datang. Benar saja, perlahan-lahan tanah berubah menjadi merah darah, lalu jembatan itu pun juga ikut berubah menjadi merah darah. Dan setelah semua jembatan berubah merah, barulah muncul monster yang aneh itu. Maksudmu, apakah ada kemungkinan jembatan itu berhubungan dengan monster itu? Tanya Lin Tian. Bisa jadi, tapi mungkin saja jembatan itu bukan dibuat oleh monster yang dulu, tapi hasil dari ciptaan seseorang, jawab bayi kecil. Jika tebakannya benar, maka jembatan darah itu sengaja dibuat dengan menggunakan darah dari mayat monster yang dulu menghilang. Lin Tian cukup lama berbicara dengan bayi kecil, sebelum dia sadar kalau pintu kamarnya diketuk oleh seseorang dari luar. Saat itulah dia dan bayi kecil selesai berbicara, dan Lin Tian membuka pintu kamarnya. Tuan Tian, aku telah menemukan semua bahan yang kamu butuhkan, dan itu siap digunakan kapanpun, ucap Jenderal Yun yang datang kepada Lin Tian secara langsung. Baiklah Laman Yun, kalau begitu mari kita pergi ke tempat alkemis, balas Lin Tian dengan tenang. Bayi kecil yang berada di atas meja itu pun mengikuti Lin Tian dari belakang, lalu saat dia sampai di persimpangan antara rumah itu, si bayi kecil malah mengambil sisi lain dari arah kemana tujuan Lin Tian dan Jenderal Yun. Kakak, aku akan jalan-jalan dulu, gumam bayi kecil yang sudah berlari di jalan yang lainnya. Saat Lin Tian merasa ada yang hilang, dia pun sadar kalau bayi kecil tidak ada di kepalanya. Saat dia melihat ke belakang, barulah dia sadar kalau kucing yang tadi terlihat serius ini sudah menjadi kucing berandalan lagi. Ada apa Tuan Tian? Tanya Jenderal Yun yang melihat wajah bingung Lin Tian.
Tidak apa-apa Paman Yun, mari kita pergi ke ruang alkemis, jawab Lin Tian, yang sebenarnya di hatinya pun agak kesal dengan kelakuan bayi kecil. Dasar kucing ini, sudah tahu kalau kita dalam kesulitan untuk menemukan petunjuk, tapi dia malah berlarian seperti berandalan di sini, ucap Lin Tian di dalam hatinya dengan penuh kekesalan. Keduanya pun sudah sampai di ruang alkemis, dan Lin Tian yang melihat sudah ada tumpukan bahan di dalam ruangan itu pun mengangguk, dan langsung memulai alkemusnya di bawah mata Jenderal Yun yang kaget saat melihat Lin Tian. Bas-bas. Lin Tian mengangkat semua bahan itu, dan api Dewa Naga langsung keluar dari tubuh Lin Tian, kemudian menelan seluruh bahan-bahan tersebut. Itu sudah jelas kalau Lin Tian tidak sedang menggunakan tungku alkemisnya untuk membuat pil, dan itu cukup untuk membuat rahang Jenderal Yun hampir jatuh. Bukankah alkemis seperti ini hanya bisa dilakukan oleh alkemus Sein tingkat tinggi? Ucap Jenderal Yun penuh rasa tidak percaya saat melihat semua itu. Perlahan-lahan semua kotoran dari bahan itu pun terpisah dari dalam api Dewa Naga, bahkan sekarang bahan-bahan itu pun sudah benar-benar tanpa kotoran sedikit pun. Setelah itu, barulah Lin Tian mulai meleburkan semua bahan itu secara langsung di dalam perut api Dewa Naga. Ini adalah api tingkat dewa. Tidak. Ini adalah api Dewa Suci, ucap Jenderal Yun. Api Dewa Suci adalah api paling tinggi di alam langit, bahkan api itu sebenarnya sudah benar-benar memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Penguasa. Meskipun kekuatannya tidak pasti, tapi setidaknya jika api ini tidak memiliki tuan sekalipun, pastinya akan sangat sulit untuk menjinakkannya. Bahkan jika itu dilakukan oleh penguasa alam sekalipun. Bisa dilihat contohnya sekarang adalah, alam api yang sampai sekarang tidak ada satupun dewa penguasa yang berani menjadi penguasa di sana, itu tentu saja telah membuktikan betapa kuatnya roh api di alam api tersebut. Bang! Perlahan-lahan semua bahan yang melebur itu pun menjadi cairan, dan cairan itu pun langsung menjadi sebuah bola berukuran kecil dan berwarna emas. Setelah Lin Tian melihat kalau semuanya sudah selesai, dia pun langsung membuka sebuah kotak besar yang berasal dari cincinnya, dan kemudian memasukkan semua pil itu ke dalam kotak tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.